Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI beberapa waktu lalu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti membantah anggapan banyak pihak yang menuding adanya manipulasi laporan data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2025. Ia memastikan metodologi perhitungan pertumbuhan PDB tersebut telah sesuai dengan standar internasional. BPS juga menjadi satu-satunya lembaga statistik yang mengukur PDB. Ia mengatakan tugas BPS hingga saat ini mengukur kondisi ekonomi dengan data dan fakta, bukan sebatas proyeksi, seperti yang dilakukan sejumlah lembaga penelitian dan para ekonom. BPS melakukan pengumpulan data dari hasil survei yang dikumpulkan, termasuk data administrasi lainnya. BPS tugasnya adalah mengukur dengan data dan fakta. Kami tidak melakukan proyeksi dan kami juga tidak menghasilkan statistik ini dengan asumsi ataupun persepsi. Kami adalah satu-satunya lembaga statistik resmi negara yang menghasilkan PDB dengan cara mengukur dan mengumpulkan melalui 1058 variabel yang kami gunakan. Mohon izin, kalau lembaga-lembaga lain itu sifatnya adalah melakukan proyeksi ataupun perkiraan, Bapak, dengan model-model yang biasanya digunakan. Tetapi kami memang tidak boleh melakukan proyeksi, tapi kami mengukur dengan data yang kami kumpulkan melalui survei ataupun melalui data-data administrasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Badan Pusat Statistik kembali menjadi sorotan terkait sikap transparansi publik yang belakangan semakin diragukan. Kalangan ekonom menilai BPS seharusnya memiliki sikap transparan atas data yang dikelola, terutama dalam mengkomunikasikan hasil survei untuk menjaga kredibilitas data ekonomi nasional. Badan Pusat Statistik kembali mendapat sorotan para ekonom atas kinerja penyampaian dan transparansi data-data ekonomi. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyebut, sejak rilis data pertumbuhan ekonomi triwulan kedua sebesar 5,12% pada awal bulan lalu, muncul keraguan atas klaim data BPS akibat tidak adanya keterbukaan komunikasi BPS sebagai lembaga publik. Esther menilai, jika memang terdapat perubahan metode perhitungan atau perubahan skema rilis data, pihak BPS dapat lebih terbuka dan dapat mengkomparasi perubahan tersebut secara fair. Hal tersebut diperlukan demi memastikan data yang disajikan kredibel. Gitu. Nah, saya dengar juga ini ada perubahan metode. Kalau menurut saya, ya kalau transparansi dan komunikasi publik yang baik gitu ya. Kalau ada perubahan metode ya dikemukakan. Namun di sisi lain, kalau ada perubahan metode kan harusnya apple to apple ya. Kalau tahun lalu menggunakan metode A, maka di sini tahun sekarang ya harus menggunakan metode B gitu. Jadi biar apple to apple. Sementara Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal menyatakan, transparansi data dari BPS akan membuat data ekonomi nasional lebih kredibel. Sebab data ekonomi yang secara resmi dikeluarkan oleh negara merupakan data yang seharusnya dipastikan valid dan terjaga karena akan dipakai sebagai rujukan kebijakan pemerintah maupun swasta. Nah, ini sangat menarik memang untuk melihat bagaimana reliabilitas dan kredibilitas dari lembaga statistik seperti BPS ya, karena tentu saja objektivitas dan kredibilitas ini dari lembaga ini itu menjadi acuan bukan hanya oleh masyarakat tapi juga pelaku usaha, termasuk juga menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat tentu saja. Sebelumnya data pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 sebesar 5,12% dipertanyakan banyak pihak. Data tersebut dianggap tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Pemirsa, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo Yakut Khalil Qoumas diperiksa KPK hampir 7 jam di Gedung Merah Putih KPK Kuningan pada Senin kemarin. Gus Yakut terpantau tiba di KPK pada Senin pagi pukul 9:18 waktu Indonesia Barat dan selesai diperiksa pukul 16:22 waktu Indonesia Barat.
Usai menjalani pemeriksaan, Gus Yakut mengaku dicecar 18 pertanyaan oleh penyidik KPK. Pemeriksaan kali ini untuk memperdalam penyidikan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Adapun terkait materi yang dibahas, Yakut enggan menjelaskan secara rinci dan melimpahkan kepada pihak KPK untuk menjelaskan. Terkait surat keputusan pembagian kuota haji 2024 yang menjadi 50 untuk haji reguler dan 50 untuk haji khusus, Gus Yakut juga menginginkan agar penyidik KPK yang menjelaskan. Diketahui perkara korupsi kuota haji tahun 2024 telah naik ke tahap penyidikan. KPK juga telah melakukan penggeledahan rumah Yakut dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Tak hanya itu, KPK telah mengeluarkan surat untuk mencegah Yakut bepergian ke luar negeri dalam 6 bulan ke depan. Ya, memperdalam keterangan yang saya sampaikan di pemeriksaan sebelumnya, di penyelidikan. Jadi ada pendalaman. Ada berapa pertanyaan yang didalamin? Insya Allah kalau saya nggak salah ada 18. Soal ya. apa aja, Gus? Ya materi sampaikan. Soal pembagian kotanya terkait dengan persoalan yang sedang di... Gus, soal aliran dugaan fee terkait pembagian kota itu gimana, Gus? Tanyakan ke penyidik. Ya. Soal SK yang 50. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kali ini merupakan pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Pada pemeriksaan sebelumnya hanya sebatas tahap penyelidikan. Menurut Budi Prasetyo, pemeriksaan kali ini untuk fokus pada pendalaman proses pembagian kuota haji antar jalur reguler dan khusus. Penyidik ingin mengungkap secara detail mekanisme pengambilan keputusan yang menghasilkan pembagian kuota 50-50% tersebut. Pemeriksaan kali ini juga diarahkan pada penelusuran dugaan aliran dana yang muncul dalam proses pembagian kuota tersebut. Melalui keputusan Menteri dilakukan plotting ya atau pembagian kuota haji khusus dan juga kuota haji reguler. Ya, jadi asal muasalnya didalami oleh penyidik kronologinya sehingga kemudian dilakukan plotting 50% itu seperti apa, dan juga terkait dengan dugaan-dugaan aliran uang dari pembagian kuota haji tersebut itu juga didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan hari ini. Dan pemeriksaan terhadap saudara YCQ hari ini adalah pemeriksaan pertama pada tahap penyidikan. Ya. Jadi pemeriksaan sebelumnya itu masih dalam tahap KPK terus menelusuri dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. KPK menyebut akibat kasus ini sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantre selama 14 tahun gagal berangkat. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan sebanyak 8.400 calon jemaah haji yang sudah mengantri selama 14 tahun gagal berangkat karena adanya dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam keterangan pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebutkan, ribuan jemaah tersebut tidak bisa berangkat haji karena Kementerian Agama memutuskan membagi tambahan kuota 20.000 jemaah secara merata. Masing-masing 50% untuk haji khusus dan 50% untuk haji reguler. Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh telah menetapkan bahwa 92% kuota diperuntukkan untuk haji reguler dan kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8%. KPK juga mengungkapkan bahwa kuota haji khusus dibanderol antara Rp200 juta hingga Rp300 juta per orang. Sementara kuota haji forodha dipotok hingga sekitar 1 miliar per orang. Dari biaya tersebut diduga terdapat kelebihan antara 2.600 hingga 7.000 US dollar yang kemudian disetorkan kepada terduga pelaku korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK menaksir kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1 triliun. KPK juga sudah memeriksa jumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. KPK juga sudah mencegah 3 orang berpergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, mantan staf khusus Yakut Ishak Abdillah Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mansur. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Law.